Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke, kali ini kita akan review lagi sebuah produk ya dari Wearcom. Kalau kemarin Wearcom, ini Wearcom lagi teman-teman ya. Sebenarnya produk ini sudah ada ya, cuman karena kita baru dapat barangnya sekarang, maka kita akan review Wearcom UV5R. Ini Wearcom ini identik dengan UVK5. Tapi apakah racikan softwarenya yang terbaru ini lebih baik atau gimana? Nanti kita akan tes ya teman-teman. Kadang-kadang pemunculan terakhir itu meskipun sama-sama tipenya UVK5, tapi karena pemunculannya sudah di akhir-akhir, mungkin ada perubahan dari hardware-nya atau mungkin software-nya ya teman-teman ya. Itu yang kita akan tes ya. Dan nanti apakah ini bisa di-upgrade? Tentu bisa di-upgrade ya. Tentu bisa di-upgrade untuk Wearcom UV5R ini. Nanti kita coba upgrade kalau waktunya cukup ya teman-teman. Karena kita juga pagi hari ini nggak bisa lama-lama untuk review, tapi ya mudah-mudahan bisa cukup lah waktunya untuk kita review Wearcom UV5R ini. Oke teman-teman, kita langsung aja unboxing ya Wearcom UV5R ini. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya teman-teman ya. Seruput kopinya, kopi hitam. Ini Robusta Lampung ya, Robusta Lampung. Mantap teman-teman. Ini tanpa gula tapi rasanya luar biasa. Oke. Langsung aja kita review dari dekat untuk Wearcom UV5R ini. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia boxnya Wearcom UV5R output power kurang dari 8 ya. Ya 5 watt, 3 watt, 4 watt itu kurang dari 8 teman-teman. Ini lebih bagus daripada bilang 8 watt gitu ya. Oke, di sini kita dapat user manual, tapi kayaknya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris teman-teman, dan di sini malah di sini beda nih, outputnya kurang sama dengan 5 watt. Ya, kurang sama dengan 5 watt kalau di user sini, tapi di stikernya beda ya. Ya kayak nggak apa-apa. Nah, apalagi ini radionya. Dia teman-teman Wearcom UV5R ya. UV5R nya Wearcom seperti ini ya, jadi bukan UV5R nya Bofeng ya teman-teman, jangan salah sangka ya. Kalau UV5R nya Bofeng kan beda ya, tipenya UV5R, tapi ini maksudnya 5R itu 5 watt radio gitu ya. UV itu UHF VHF 5 watt ya, R-nya itu radio, mungkin seperti itu ya. Oke, ini ada talinya teman-teman, bel clipnya juga dikasih ya. Kemudian antenanya, dapat antenanya, dapat desktopnya ya, standar desktop. Yang saya senang dari Quanseng atau dari produk-produknya yang tipe-tipe seperti ini ya, yang sudah mereknya beda ya, nggak apa-apa. Itu desktopnya Anda bisa pakai dengan semuanya ya, yang tipe-tipe itu UVK5, UVK6, UVK1, UV berapapun itu UV-nya, itu bisa pakai desktopnya sama-sama ya. Tapi yang berbeda itu baterainya teman-teman ya. Kalau yang UVK1 dengan UVK5 seperti ini beda baterainya, tapi UVK5 dengan UVK6 sama teman-teman, jadi bisa gantian untuk baterainya. Oke, ini dia ada 3. Kita lihat baterainya dulu, apakah ada perubahan? Enggak ada perubahan, tetap 1600. Jelas ini lebih besar dibandingkan UVK1 aslinya ya. Kemudian ya bentuknya seperti ini aja, seperti biasa dari pertama UVK5 muncul. PTT-nya masih karet, kemudian ini juga masih karet, 2 shortcut-nya. Dia masih ada lampunya, tombolnya ciri khas dari UVK5 itu ya seperti ini. Ini UV5R ya dari Wearcom. Kemudian casnya juga di sini bisa.
menggunakan Type-C seperti ini. Nah, itu sama dengan kemarin kita review yang 5758 kan casnya di sini. Meskipun Type-C tapi di sini, bukan di baterainya, teman-teman ya. Jadi masih dikasih desktop juga gitu. Kita pasang aja seperti itu. Ini suatu produk yang paling simple sebenarnya saya ya. Kalau yang seperti ini, itu bukanya nggak ada baut sama sekali tuh. Hanya buka di sini untuk kalau kancingnya atau knopnya, baru kita buka gitu ya. Wah, sebenarnya mudah banget. Ini kalau teknisi memperbaiki ini bukanya paling senang ya. Nggak ada baut-baut di sini teman-teman. Itu bautnya di dalam nanti di PCB-nya yang menempel di pendinginnya. Itu luar biasa sebenarnya rancangannya seperti itu ya. Sederhana tapi itu merupakan suatu kemudahan bagi pengguna ya, atau yang memperbaiki nantinya. Nah, ini antenanya masih menggunakan SMA female teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini fokusnya lambat ya. Oke. Di sini 136, 174, kemudian 400 dan 480. Oke, kita pasang aja. Nah, apakah suaranya sama gitu ya? Kalau biasanya itu kan welcome, nah, itu ya, menu. Jadi kayak kurang gizi gitu ya, kurang makan apa kurang tenaga ngomongnya. Tapi kita lihat yang ini, apakah sama apa enggak? Welcome, channel mode. Ini lebih semangat teman-teman. Ini kayaknya sudah ada gizinya, makannya udah banyak ya. Menu. Tuh, cepet ya, menu. Kalau biasanya menu, kayak gitu ya. Tapi ini enggak teman-teman. Frequency step. Dia lebih semangat gitu ya suaranya. Berarti ada sedikit Power. perubahan ya. Cancel. Dia lebih semangat untuk mengucapkannya gitu. Kalau biasanya power, terus agak lemah gitu. Ini enggak ini. Ini dengan powerful untuk ngomongnya itu. Dan untuk perpindahan menu-menunya juga cepat teman-teman ya. Kalau yang aslinya tuh lambat, pencet agak lama-lama gitu ya, berat. Tapi ini udah lumayan cepet ya. Oke, guys. Jadi ini dual band teman-teman. Apakah resipnya juga ada perubahan? Kita coba. Oh, ini kita ke VFO dulu. VFO-nya di sini teman-teman. Jadi ada VFO. Frequency mode. Kalau mau scan ya function scan. Scanning begin. Nah, itu scan ya. Scanning stopnya ini. Cancel. Nah, terus FM radio kita coba ya. Ini function FM. Nah, kemudian kita pilih dulu. Pak, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Suaranya enak teman-teman. Jadi ini ada perubahan. Speakernya sudah enak, suaranya sudah enak. Jadi saya bilang tadi ya, versi-versi yang mungkin sama modelnya, tapi yang terakhir-terakhir ini udah diperubahin semua mungkin ya, untuk speakernya, kemudian untuk hardware-nya, kemudian juga firmware-nya juga udah dirubah mungkin ya. Oke, kita lihat aja menu-menunya di sini. Mic-nya kita rubah ya, mic-nya ada sampai level 4. Oke, masih sama. Kemudian itu menu-menunya ya, kita percepat aja teman-teman ya, karena menu-menunya ini sama aja dengan yang dulu-dulu. Di sini juga ponsel pesan itu bisa phone message, itu maksudnya ketika tampilan awal yang muncul itu apa yang kita mau tampilkan. Kemudian Roger ini nggak usah, volume voltase ini ya masih 8,54, kalau full ini 8,54 ternyata, dan itu sangat full. Kemudian di sini modulasi ya. Nah, itu ada FM, AM, FM bisa diatur, NOA on, logo welcome, logo 2 ini bisa diisi nggak? Kalau logo 2 kita coba ya. Nah, ternyata ini menunya berbeda teman-teman, bisa ngisi sendiri di sini. Wah, luar biasa. Yang ngisinya saya nggak tahu pakai apa ya. Apakah angka-angka di sini? Oh, ini kan angka ya. Kalau cancel, kalau mundur ini ya. Nah, coba ya, sebentar. Itu angka 7. Mundur. Kalau huruf ke apa ya huruf ya? Oh, mungkin tekan lama ya. Coba tekan lama. Enggak, tetap sama aja, teman-teman. Mungkin di sini enggak ada. Jadi logo 2 ini bisa diisi sebenarnya, tapi kok saya nggak temukan
caranya ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mencoba bisa diinfokan aja di komentar ya. Isinya pakai apa kalau yang huruf ya. Ini angka semua ya. Ini angka semuanya. Jadi belum ketemu hurufnya. Apa ini? Coba. Belum ya. Ini masih sama angka 1 juga. Oke, jadi mungkin itu logo 2 itu angka ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita nggak usah isi versinya. Nah ini versi 7.1.7.00.11. Nah itu, ini versi teman-teman. Nah versinya ini. Nah, apakah sama dengan Anda punya ini teman-teman ya? Yang seperti ini versinya, itu dia bedanya ya, nanti akan ketahuan. Oke, SQL-nya saya buat 1 teman-teman ya. Kita buat 1, kita mau coba, ini stepnya saya rubah dulu ya. Stepnya rubah ke 5 kilo dulu. Ya, oke, kita mau coba receive-nya teman-teman ya. Ini kayaknya hardware-nya juga udah dirubah ya. Bukan dirubah, tapi ada peningkatan gitu. Hampir sama tapi ada peningkatan kemungkinan ya. Kita coba keliling ya. Ternyata nggak bisa. Kita coba buka SQL-nya dulu. Squelch. Cancel. Bunyi ya. Di sini aja udah bunyi tuh. Nih. Oke. Di atas meja ini sudah bunyi, berarti ada kepekaan receive-nya lumayan ya. Nah, coba saya pakai antena luar ya. Ini SQL udah kebuka, biarin aja ya. Kalau bisa nge-receive kan paling dia bunyi juga ya. Nah ini dia belum pas teman ternyata. Oh, stepnya belum pas. Oke. Nah ini udah pas. Dia pakai antena luar nggak bisa teman-teman. Nah itu apakah nanti kalau kita perbaiki firmware-nya, jadi firmware-nya dirubah gitu ya, udah tambah bagus. Nah ini kan antena dalam seperti ini ya, bagus teman-teman. Jadi antena bawaannya cukup oke. Tadi aja frekuensi nggak tepat udah bisa nge-receive ya teman di atas meja ini, luar biasa ya. Antena bawaannya juga oke, untuk kepekaannya dia bisa nge-receive. Dan teman-teman pasti tanya, ini sudah bisa sudah terunlock belum? Kita coba aja. Kalau saya ketik ini dia bisa berarti sudah, tapi kalau belum, nah belum teman-teman ya. Jadi belum ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya bawaannya sih kayaknya di 50 ya, kita coba. Nah 50 MHz sampai 600 kayaknya itu bawaannya sih. Nah sampai 600 teman-teman. Kalau 610 aja saya ketik udah nggak mau, nanti lihat ya. Nah udah nggak mau, jadi 600, jadi 50 sampai 600 nggak ada masalah teman-teman ya. Untuk antenanya kita tes, kemudian kita tes audionya ya, seperti apa, apakah ada peningkatan dengan firmware yang baru tadi 7.00.11 ya. Kita tes. Nah, ini saya sudah masuk ke pengujian antena. Kita coba lihat antenanya ya. Kita startnya di 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Oke, dia ada sih matchnya di bawah teman-teman ya. Jadi ada di bawah dia. Itu di frekuensi berapa ya? Coba kita start lagi. 130 saya startnya di bawah lagi ya, coba ya. Nah itu dia teman-teman, ketemu matchnya di 139, di bawah banget. Tapi ini kalau dirapi sih masih bisa ya, sampai 141, 142 lah ya, itu bisa.
Ini match-nya di bawah sekali ya. Ya di sini. Nah, kita coba di UHF-nya. Biasanya UHF-nya juga kalau match di bawah sekali, nggak tahu apakah UHF-nya juga di bawah sekali. Kalau di bawah sekali mungkin bisa dipotong itu kalau misalnya di atasnya ada komponen yang bisa dipotong ya. Tapi nggak tahu ini apa bisa apa enggak ya. Kita coba startnya tadi udah dicoba ya. Sudah ya. Stopnya di 480. Jadi 400 sampai 480. Nah, bagus nih UHF-nya, bagus teman-teman. UHF-nya juga oke, kita bisa pakai antena ini. Jadi UHF-nya oke di 400 sampai berapa nih? Ya, ini harus digoyang-goyang terus ini. Ya, namanya juga analiser lama ya, teman-teman. 452, 450, 452. Nah, ini masih bagus ya. Oke, range dari UHF-nya bagus. Range yang VHF-nya itu dia agak ke bawah ya. Dan ini apa bisa dibuka? Kalau bisa dibuka, bisa dipotong teman-teman. Kalau nggak bisa dibuka, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau ini bisa dibuka, Anda bisa potong elemennya ini teman-teman. Anda bisa potong elemennya ini, dipendekin gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu ya. Kadang-kadang itu antena juga akan berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kemungkinan besar kalau produksinya oke, dia akan sama ya. Hampir sama lah ya. Oke teman-teman, kita sudah tes untuk antenanya. Sekarang saya mau tes modulasinya seperti apa. Ini kita ngejar waktu sampai 8:30 ini ya. Oke, kita coba untuk modulasinya. Oke teman-teman, ini sudah menghadap ke sini monitor ya. Ini kita coba bandingkan antara V5R ini dengan mana ya? Oke, sesama ini aja. Ini saya pakai yang Quanseng ini. Kita pakai yang Quanseng VK6. Kita coba dengan UVK6 seperti apa ya? Kita mau tes. Nah, sudah siap ya? Oke, kita coba V5R Welcome. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini UV5R Welcome, UV5R Welcome. Ini kita gunakan UVK6 dari Quanseng, UVK6 Quanseng. Ini kita gunakan UV5R Welcome, UV5R Welcome, UVK6 Quanseng, UVK6, UV5R. Oke, ada sedikit perbedaan teman-teman. Mungkin ada pengaruh dari firmware, jadi lumayan ya untuk UV5R dari Welcome ini lumayan modulasinya teman-teman. Oke, sekarang kita tes power ya. Nanti kita mau coba upgrade firmware, tapi cepat aja, ini waktunya mepet ya. Oke teman-teman, kita tes dulu untuk Oke teman-teman, ini kita akan tes power ya. Udah siap nih, kita tes powernya. Ini low power dari VHF. Dia dapat 1 watt. Mantap. Saya senang kalau low-nya itu kecil ya. Jadi kita bisa hemat baterainya. Middle, oh ada middle-nya ternyata. Wah, ya. Middle-nya 2,5. Luar biasa, pengaturannya cukup bagus. Kemudian kita high 4,6. Oke, nggak ada masalah teman-teman. Jadi pengaturan tahapan wattnya itu bagus ya. Jadi saya suka ini untuk aturannya. Oke, kita coba 435 di UHF. Kita coba low dulu. Low-nya 700 mW. Lumayan mantap. Artinya irit ya. Middle sama dengan VHF-nya 2,5, 2,4. Kemudian di high-nya 4,0, 4 watt. Tadi di VHF 4,6, ini 4,0 ya. Jadi nggak ada masalah. Cukup lah kalau menurut saya itu udah cukup, nggak usah besar-besar. Karena tadi di bukunya di user manualnya itu memang seperti itu teman-teman, di bawah atau sama dengan 5 watt. Dan ini sudah terbukti kita ukur seperti itu. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak usah watt besar-besar. Karena banyak spek dari iklan-iklan dari UVK5 atau yang lainnya itu ada yang sampai 10 watt,
ya. Padahal nggak ada, ini nggak bisa sampai 10 watt teman-teman. Ya 5 watt sudah cukup lah. Kalau kebesaran harmoniknya tambah naik malah tambah nggak bagus ya. Jadi 5 watt itu udah cukup kalau yang kecil-kecil seperti ini radionya. Saya kira itu tontonnya. Oke, jadi apakah worth it apa enggak? Kalau saya sih, menurut saya masih worth it ya untuk jajaran dari radio seperti ini yang UVK5 dan ini UV5R itu masih worth it karena harganya juga masih murah dan masih bisa di upgrade ya. Nah, kita coba upgrade teman-teman ya. Ini waktu masih ada sekitar 5 menit. Kita akan upgrade firmware-nya. Biasa kalau kita mau nge-upgrade firmware itu teman-teman ya. Aduh, seperti biasa kita nge-upgrade firmware. Ini cepat aja, antenanya nggak perlu sebenarnya. Nanti dulu ya. Nah, ini. Kita tekan PTT dan hidupkan. Dia ada posisi standby ya, seperti itu, lampunya hidup. Ada siap ya. Kita akan coba ya. Nah, mudah-mudahan layar laptopnya nggak masalah ya. Karena ya kadang-kadang masalah gitu ya. Tapi ini kayaknya enggak. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau kita mau apa namanya ngambil firmware-nya itu di SPM 81 ya. Ada di review di video saya sebelumnya ada ya teman-teman ya. Nah, ini saya tinggal, jadi UVK Tools ya, namanya UVK Tools. Kita coba ya buka. Saya akan coba. Dan itu harus di Chrome ya teman-teman. Bukanya harus di Google Chrome. Nah, jadi bukanya di Google Chrome supaya bisa kita lakukan updating yang bagus ya. Nah, saya coba cari di mana historinya. Apakah ada? Nah, ini UVK1 Tools. UVK1 K5 Tools ya. Di situ, di sini alamatnya SPM berapa itu? SPM 61 ya, GitHub IO multi UVK1 Tools. Oke, nanti linknya saya kasih lah ya teman-teman. Oke, kita tancapin di radionya ya. Nih tancapin di radionya. Diusahakan masuk ya teman, masuk, benar-benar masuk. Nah, udah masuk. Kemudian kita konekin ya. Kita konekin. Di sini ada tulisannya serial. Jadi enaknya pakai ini udah langsung serialnya kebaca. COM 9 connect. Udah warna hijau, udah connect teman-teman. Nah, ini kita pilih yang UVK5. Kemudian saya akan pilih firmware dari Mantos saja. Mantos yang paling awal atas ya teman-teman ya, yang ini. Matos ya, bukan Mantos, Matos ya. Kita pakai ini aja. Kemudian setelah itu kita ke bawah. Yang paling bawah sini ya. Di sini masih bukan yang di UVK 1 ya, masih di UV5 atas ya. Kita langsung flash saja. Kita pilih yang USB serial COM 9. Pair. Kita coba ya. Mudah-mudahan jalan teman-teman ya. Kita tunggu progresnya. Dia masih membaca. Kalau nggak baca, kita tekan lagi. Kita pencet lagi. Nah, dia baca teman-teman ya. Udah jalan tuh. Udah jalan. Ya, semoga berhasil teman-teman ya. Semoga berhasil. Biasanya kalau kita pakai yang toolsnya ini, kebanyakan sih berhasil ya. Kalau yang blank itu kita pakai yang lama ya, tools yang lama. Itu biasa blank. Kalau yang baru biasanya berhasil. Biasanya. Kita coba aja teman-teman ya. Apakah berhasil apa enggak? Ini enggak berhasil. Ini ngeblank. Oke, ini dia nggak berhasil teman-teman ya, ngeblank. Nah, kalau ngeblank gini gimana? Karena kita pakai tools yang ini, kita coba lagi. Saya akan kembalikan ya posisinya ke firmware yang ini. Bentar. Kita kembalikan aja ke yang aslinya ya. Kalau memang nggak mau, kita kembalikan ke aslinya ya teman-teman ya, sebentar.
Nah ini kita cari firmware asli UVK 5. Saya cari Quanseng UVK 5. Ini stok ya. Ini yang terbaru tadi kan 70011 ini. Oh ternyata versi 3 dia sudah masuknya. Oh ya. Dia masuk di versi 3 ternyata teman-teman, sudah V3 dia nih. Oh gitu ya. Oke, kita coba ya. Kembalikan teman-teman ya. Kita coba kembalikan apakah bisa. Karena tadi ternyata di upgrade nggak bisa. Ya oke, mudah-mudahan bisa nih. Kita berdoa aja, mudah-mudahan bisa. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, nanti akan kita coba ya. Kita akan kembalikan seperti semula ya. Tapi reviewnya mungkin stop dulu. Bisa teman-teman, tuh hidup. Nggak ada masalah. Jadi saya kembalikan lagi ke firmware aslinya. Karena tadi nggak berhasil ya teman-teman. Nih udah kembali lagi seperti yang tadi. Welcome. Frequency mode. Oke, udah kembali seperti yang tadi. Jadi nggak ada masalah. Kalau ketemu blank tadi ya, ini ternyata versi 3 udah masuknya. Jadi ya kemungkinan make yang di bawah sini kalau versi 3 teman-teman ya. Make yang punya satunya lagi. Oh, saya ngambilnya di sini. Ya, jadi salah tadi kita. Harusnya pakai yang versi 3 ini untuk firmware-nya ya. Tadi kita pakai yang ini nggak jalan. Kemudian saya ternyata kembalikannya pakai yang ini. Nggak sengaja saya pakai yang di bawah yang versi 3. Ternyata bener. Dia bisa dikembalikan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu sebelum Anda melakukan pengupgrade firmware, dilihat dulu versi firmware-nya di sini ya, supaya aman. Oke teman-teman, mudah-mudahan Anda berhasil nantinya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Wearcom UV5R yang sudah kita lakukan pengujiannya. Dan kalau dibilang worth it apa nggak worth it, ini masih worth it teman-teman. Dan tadi kita langsung problem solving sekaligus ya. Kita coba upgrade firmware, salah firmware-nya tadi ngeblank. Jadi jangan salah, ini dia ternyata kita lihat tadi versinya 3 ya, versi 3. Jadi perlu dilihat dulu firmware-nya sebelum kita upgrade. Tadi ternyata kita salah, ternyata bisa dikembalikan. Oke, itu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Semoga Anda bisa kembali menggunakan HTT murah tapi bukan murahan. Yang penting bisa di upgrade. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kical itu yang Dezulu. 73. Bye bye.